hari apanya gitu, hari antara hari Rabu atau hari Jumat, ya hari Kamis atau hari Rabu, si Kepot ada nelpon saya itu Oh, sebelum kejadian. sebelum kejadian. Apa yang disampaikan? Iya, aku kasih tahu aku mau ke ladang memang Sabtu depan manen bilang. Ada komunikasi sama Kepot itu. Ada masalah apa sama Kepot? Nggak ada, nggak pernah perkara sama dia. Terus kenapa akhirnya Kepot kan udah ditangkap nih Nah, dan dia jadi terduga pelaku katanya. iya. Itu hubungannya apa dengan tadi prediksi Bapak dan Bapak bilang si Kepot sebelumnya sempat mau ngajak ketemu. Ya itu saya bilang, dia kan nggak ada masalah sama saya. Tiba-tiba kejadian ini pembacokan. Sebenarnya kan dia kan yang merencanakan ini pembacokan. Cuman saya bilang, dia tuh membacok saya nggak tega. Karena teman. Karena dia artinya kita berkawan biasa aja, walaupun nggak ada apanya lah ya. Hanya tegur-tegur gitu, sapa-sapa gitu aja. Tapi aku nggak punya musuh sama dia. Aku nggak ada perkara sama dia. Aku nggak ada nangani perkara dia. Nanganin perkara siapa yang berhubungan dengan Kepot? Ya saya nggak ada. Kalau si Godol dia saya megang. Siapa? Edi Surantel Godol. Godol. Hubungannya dia Godol sama Kepot apa? Mereka pernah sama-sama ditandil, pernah jumpa. Waktu persidangan si Godol, si Kepot ditahan juga. Jadi Bapak berkesimpulan Mereka Kepot sama-sama- disuruh Iya, karena dia pernah sama-sama PKN nih. ormas. Iya, PKN itu ormas. iya, ormas PKN. Jadi si Godol itu menyuruh Kepot gitu maksud Bapak. Iya, Emang perkara apa sih, Pak? perkara SMP. Si Godol itu perkara SMP. Yang kemarin Bapak itu Untuk DPO itu dapat pencarian orang. Bapak tanganin lah ya. Iya. Itu 3 minggu yang lalu saya sebar pamfletnya untuk pencarian orang. Nah Sabtu semalam lah tiba-tiba muncul si Kepot ngajak jumpa. Berarti kan Ada korelasi. ada korelasi. Dan dugaan kuatnya Bapak ngarahnya ke Godol itu. Iya dia disuruh. Edi Suran. Kepot itu disuruh Godol itu. Bapak tahu dari mana itu? Satu Kepot itu pernah satu sama mereka sama. Selama di penjara juga saya tahu Kepot itu banyak dibantu si Godol. Dia jadi jongos sama DLP itu. Dan terakhir ini mungkin si Kepot itu dikasih duit kalau bilang saya, karena dia butuh duit itu. Kalau bilang si Kepot ini ada yang nyuruh, pasti ada yang nyuruh. Dan dia pasti masih dendam gitu. Soal kasus yang Bapak tanganin. Ya tangani, karena dia kan harus menjalani hukuman 7 bulan lagi di penjara. Dan itu dia lari. Memang kemarin itu untuk menangkap dia udah melibatkan Kapoltabes langsung, tim bersama Dansat Brimob, tapi nggak dapat juga. Melibatkan itu lah timnya, ada tim kami kejaksaan, Pakam, Kapoltabes, Dansat Brimob, 3 tuh. Ada pun WA grupnya, Dan nggak ketangkap-tangkap. nggak ketangkap. Pernah kami turun ke lapangan Koncer Batu, orangnya nggak ada. Dan akhirnya sebelum kejadian itu Bapak 3 minggu sebelum nyebar pamflet DPO. Iya, Mungkin si itu tahu. ya memang kami menyebarkan. Dan kami datang ke Pancur 3 orang. Oke, Bapak sendiri yang nyebar. Hanya sempat saya bilang, kau Kepot ya, itu aja. Kukira Kepot karena dia mau pancing. Terus dia keluarin. Ya langsung keluarin, langsung datangi saya. Nggak ada basa-basi. Nggak ada. Bukanya aja ininya sedikit, apanya? Helm. Kacanya itu dibukanya langsung parang langsung. Kayaknya kancingnya pun udah dibuka dia. Kancing sarung apa tuh? Sarung pancing itu udah dibukanya. Jadi tinggal narik parang. Langsung mengarahkan ke saya. Makanya saya nggak sempat ngelak kan, naikkan tanganmu nggak sempat, hanya naikkan sedikit aja, langsung kena ke sini, nyangkut di sini. Oke. Kalau nggak aku merengkan ke leher, Kondisi itu gimana Pak? Putus. pusat. 2 sabetan. Yang satu ini putus total, Ini. tulang, ini dia tertahan di tulang, Oh. buka lebar. Tapi kalau ini putus tulangnya, tinggal paling 2 cm lagi lihat, nahan kulit.
Perkaranya itu soal Senpi. senpi ilegal. Iya. Yang nangkep dulu Brimob ya. Yang nangkap Brimob. Iya. Bapak yang nangani di kejaksaan. Kejaksaan. Sudah berapa tahun tuh? Tahun 2024. 2024 Baru. belum setahun ya sebenarnya.